Bersama saya Cyril, pada materi statistika kali ini kita akan belajar tentang regresi korelasi berganda. Nah, jadi perbedaan mendasar dari regresi dan korelasi sederhana adalah kalau di regresi dan korelasi berganda ini kita mempunyai independent variabel lebih dari satu, teman-teman. Nah, misalkan ini ya, general formnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 sampai BK XK gitu. Jadi artinya sampai berapa banyak jumlah independen variabelnya itu berada gitu ya. Nah, karena jumlah independen variabelnya itu lebih dari satu, maka menggunakan metode least square dan menentukan B1, B2, dan seterusnya itu akan lumayan sulit gitu teman-teman. Maka dari itu biasanya kita itu untuk materi regresi berganda ini menggunakan software, biasanya SPSS atau Excel atau Minitab gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh misalkan persamaan regresi berganda dengan dua independen variabel teman-teman ya. Misalkan ini, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 gitu. Nah, ini juga catatan juga teman-teman, misalkan kita itu ya, membentuk model regresinya itu belum dengan ada koefisiennya. Maka dari itu, kita itu sebetulnya belum diperbolehkan untuk mengadakan head-nya gitu ya, Y-head-nya. Ini teman-teman. Ini tuh sebetulnya tidak perlu diadain dulu gitu. Terus ditambah juga error term namanya. Error term itu bisa dalam bentuk E atau U juga bisa ya teman-teman. Nah, nanti pas udah ada koefisiennya, baru dikasih head-nya gitu ya. Jadi head-nya itu maksudnya itu menandakan bahwa hasil persamaan kita itu hasil estimasi gitu teman-teman ya. Hasil prediksi atau estimasi gitu ya. Nah, jadi ini X1 dan X2-nya itu adalah independent variable, terus A-nya itu adalah intercept atau Y-intercept, terus B1-nya itu adalah koefisien perubahannya gitu ya, untuk setiap Y yang berubah gitu ya. Terus sama B2-nya itu juga sama koefisien perubahannya untuk setiap Y berubah di X2 jika X1-nya itu konstan gitu ya. Nah, selanjutnya ini, jika persamaan regresi tadi itu digrafikkan, maka kira-kira itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Yang bisa kita lihat, antara observed point Y dengan estimated point Y hat, ini tuh ada selisihnya, teman-teman. Nah, udah belajar juga kan untuk mengetahui selisih antara observed point dengan estimated point gitu ya, untuk membuat metode least square itu kan seperti itu ya. Habis itu yang kuning-kuning ini adalah mewakili model regresinya gitu ya. Terus juga di sini tuh ada 3 sumbu, jadinya karena kita mempunyai 2 independent variable, yaitu ada Y, ada X1, ada X2. Nah, selanjutnya ini ada soal ya, teman-teman. Salisbury Realty sells home along the east coast of the United States. One of the questions most frequently asked by prospective buyer is, if we purchase this home, how much can we expect to pay to heat it during the winter? The research department at Salisbury has been asked to develop some guidelines regarding heating costs for single-family homes. 3 variables are thought to relate to the heating cost. The first is the mean daily outside temperature, second is the number of inches of insulation in the attic, and the third is the age in years of the furnace. To investigate, Salisbury Research Department selected a random sample of 20 recently sold homes. It determined the cost to heat each home last January as well. Nah, jadi ini teman-teman, ada itu ya, ada 3 independent variable. Untuk dependent variabelnya sendiri itu adalah heating cost gitu ya. Untuk X1-nya itu ada mean outside temperature cost, untuk X2-nya itu ada attic insulation, untuk X3-nya itu ada age of furnace gitu. Jadi bisa kita ketahui kan di soalnya itu ingin mengetahui pengaruh yang pertama itu rata-rata suhu di luar ruangan, yang keduanya itu insulasinya, yang ketiga itu umur dari perabotannya gitu terhadap ongkos untuk penghangatan ruangannya gitu ya. Terus bisa kita bikin dalam tabel seperti ini ya teman-teman. Nah ini misalkan di Minitab, hasilnya tuh jadi seperti ini. Kita belajar cara bacanya dulu aja ya teman-teman. Ada ini di yang tabel yang atas ini.
Jadi ada predictor, koefisien, standard error of coefficient, T sama P gitu ya, P value ini ya. Jadi mungkin kita belajar koefisiennya dulu aja ya. Untuk prediktornya itu maksudnya itu ya teman-teman independent variabelnya gitu. Misalkan ini temp ini minus 4.5827 gitu ya. Berarti setiap adanya kenaikan temperatur ruangan sebesar 1 derajat Celcius, maka akan menurunkan ongkos penghangatan ruangan sebesar 4,5827 gitu ya, teman-teman. Ini dalam dolar ya. Ya. Jadi menurunkan ongkos penghangatan ruangan sebesar 4,5827 dolar gitu ya. Misalkan ini yang age gitu ya, age of furnace gitu ya. Setiap ada peningkatan umur dari perabotan sebesar 1 tahun, maka akan meningkatkan ongkos penghangatan ruangan sebesar 6,101 dolar gitu ya. Seperti itu teman-teman cara bacanya. Nah, selanjutnya ini ada di Excel, teman-teman. Jadi di Excel ini ada koefisien, ada standard error, ada t-stat gitu ya. Untuk standard error kan udah tahu ya, jadi tuh makin besar standard errornya itu, maka persebaran data di sekitar garis regresinya itu makin besar gitu ya. Persebaran data terhadap persebaran observe value terhadap estimated value-nya itu makin besar gitu ya. Jika standar errornya makin tinggi gitu ya. Kita cek juga itunya ya. Koefisiennya. Ini masih sama juga ya. Ya masih sama persis. Jadi oh ya yang pertama itu ada intercept. Intercept itu adalah B0-nya atau A-nya gitu ya, koefisien awalnya gitu ya. Jadi cara menginterpretasikannya itu gini, tanpa dipengaruhi oleh variabel lain, maka ongkos penghangatan ruangan adalah sebesar 427,19 dolar kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku kasih contoh lagi, misalkan yang insulation ya. Yang insulation itu kita dalam itu ya, inch ya. Attic insulation dalam satuan inch gitu ya. Setiap adanya peningkatan dari attic insulation sebesar 1 inch, maka akan menurunkan ongkos penghangatan ruangan sebesar 14,831 dolar. Ceteris paribus, jangan lupa ya teman-teman, pakai ceteris paribus gitu. Soalnya kita itu ya masih menganggap variabel-variabel di luar model terutama itu konstan gitu ya. Juga variabel di dalam model yang lain itu juga dianggap konstan gitu. Maka dari itu perlu bagi kita untuk menulis ceteris paribus di akhirnya gitu ya. Nah, ini interpretasinya yang tadi udah aku jelasin juga ya. Mungkin aku jelasin beberapa lagi ya. Nah, ini mungkin yang apa? Misalkan yang di attic insulation gitu ya. For each additional inch of insulation, we expect the cost to hit the home to decline about $14.83 per month gitu ya. Regardless of the outside temperature or the age of the furnace gitu ya. Nah, ini tuh maksudnya ceteris paribus tuh juga bisa diubah jadi kayak gini ya. Regardless of the outside temperature or the age of furnace gitu itu juga bisa juga. Untuk the age of furnace-nya itu shows a direct relationship gitu ya. Direct relationship itu berarti itu ya hubungan positif. Kalau inverse relationship itu hubungan negatif gitu ya, hubungan berkebalikan gitu ya. With an older furnace, the cost to heat the home increases specifically for each additional year older the furnace is. We expect the cost to increase about $6.10 per month gitu ya. Nah, selanjutnya ini jika kita ingin mengetahui bahwa suhu di luar ruangan itu sekitar 30 derajat Celcius dan terdapat 5 inch dari attic insulation dan umur dari furnace-nya itu 10 years old gitu. Kita ingin mengetahui heating cost-nya itu berapa gitu ya. Tinggal disubstitusi aja teman-teman, nggak susah gitu ya. Jadi hasilnya kita hitung dulu ya, 427,194 dikurangi 4,583 dikali 30 dikurangi 14,831 dikali 5 ditambah 6,101 dikali 10. Hasilnya itu 276,56. Oke, mungkin sekian saja untuk study kali ini. Selamat buat belajar teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Makasih semuanya.